Juni 2024 adalah hari bersejarah bagi timnas Indonesia karena mampu lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Tentu saja momen itu sangat-sangat patut untuk dibanggakan, apalagi Indonesia adalah satu-satunya wakil ASEAN di babak tersebut. Sesuatu yang kemudian membuat banyak pihak menyebut jika level Indonesia ini udah bukan lagi ASEAN. Karena faktanya Vietnam, yang notabene adalah rival, udah berulang kali dikalahkan. Akan tetapi, Thailand seolah tak terima dengan narasi jika Indonesia saat ini adalah Raja ASEAN. Di mana Madam Pang meyakini jika sampai saat ini level Indonesia masih di bawah Thailand. Sesuatu yang pada akhirnya membuat publik tanah air makin ingin melihat gimana Indonesia bertanding dengan kekuatan penuh melawan Thailand. Karena bagaimanapun sejak terakhir kali bertemu di final AFF 2 tahun lalu, Indonesia sama sekali belum pernah lagi melawan Thailand di level senior. Dan seolah mengerti akan hal tersebut, Madam Pang pun seolah memberikan tantangan terbuka bagi Indonesia untuk turun dengan kekuatan terbaik di Piala AFF 2024 nanti. Harus diakui, sejak banyak diisi oleh pemain diaspora, level permainan timnas Indonesia pun kini sudah jauh lebih bagus. Meskipun untuk menang melawan tim-tim kuat Asia masih belum bisa, namun paling tidak, cara bermain dan mental skuad Garuda ketika melawan tim yang di atas kertas memang di atas, udah jauh berbeda. Gak ada lagi istilah minder atau jiper duluan. Yang ada masuk lapangan untuk fight, mencari hasil terbaik. Dan bukan tak mungkin, mentalitas seperti ini yang akan membawa Indonesia tampil bagus di round 3 nanti. Apalagi jika penambahan pemain yang dijanjikan PSSI benar-benar bisa terrealisasi tepat waktu. Harusnya Indonesia paling tidak udah bisa menargetkan kemenangan melawan tim-tim minimal di tier 2 macam Bahrain ataupun China. Yap, di luar gimana cara Indonesia lolos ke round 3, yang terpenting dalam buku catatan sejarah, Indonesia telah berhasil menorehkan catatan manis. Sebab perlu diingat juga, kelolosan Indonesia ke round 3 secara otomatis juga membawa Indonesia lolos langsung ke Piala Asia 2027. Dan itu artinya Indonesia sukses secara back-to-back lolos ke Piala Asia, sebuah catatan manis yang mungkin gak pernah dibayangkan sebelumnya. Kemudian jangan lupa juga, timnas Indonesia jadi satu-satunya negara ASEAN yang akan tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sementara tim-tim Asia Tenggara lainnya gagal. Malaysia kalah poin atas Kyrgyzstan, sedangkan Thailand tersingkir setelah kalah head-to-head atas China. Dan Vietnam serta Filipina tunduk atas Indonesia di fase grup. Selain itu, Indonesia juga jadi negara ASEAN yang pertama kali mengunci tempat di Piala Asia 2027. Itulah mengapa istilah level kita ini sekarang Asia, ya karena memang sudah seharusnya kita bertanding melawan tim-tim Asia, bukan lagi ASEAN. Sehingga dari semua itu muncul sebuah narasi jika Indonesia sekarang ini adalah raja baru di ASEAN. Hal tersebut mengacu pada prestasi timnas sekarang ini, plus kekuatan materi pemain yang mayoritas merumput di Eropa. Ya, meskipun dari semua catatan yang disebutkan tadi membuat Indonesia jadi dianggap tim terbaik di ASEAN bahkan oleh beberapa media luar negeri, baik Asia maupun Eropa. Namun bagi Thailand, semua itu belum membuktikan apa-apa. Ya, menurut Madam Pang, level sepak bola Thailand ini masih di atas Indonesia. Meskipun di satu sisi, ia juga mengakui kalau perkembangan timnas Indonesia begitu pesat. Tapi jika diukur secara menyeluruh, sepak bola Indonesia masih di bawah Thailand. Saya tidak yakin soal itu. Setiap negara Asia, khususnya Asia Tenggara, level sepak bolanya sangat dekat. Kami saat ini ada di ranking FIFA 101, yang mana itu adalah yang teratas di ASEAN. Tetapi setiap negara di ASEAN telah berkembang level sepak bolanya. Ucap Madam Pang dilansir dari channel Harimau Malaya.
Yap, apa yang dikatakan oleh Madempang memang ada dasarnya. Timnas Indonesia sekarang memang kuat dan bahkan ia menantikan pertemuan Thailand dengan Indonesia dengan kekuatan terbaik. Akan tetapi mengacu dari segala sisi, memang faktanya Indonesia ini level sepak bola secara umum masih belum bisa dikatakan benar-benar menyaingi Thailand. Yang pertama dari sisi head-to-head dulu deh. Dalam 10 laga terakhir, terhitung sejak 2008, berdasarkan data dari 11 versus 11, Indonesia hanya bisa menang 2 kali, yakni di fase grup Piala AFF 2010 dan final leg pertama Piala AFF 2016. Sedangkan sisanya, Indonesia kalah 6 kali dan cuma bisa menahan imbang 2 kali. Dan sampai sekarang, rekor belum pernah menang melawan Thailand masih dipertahankan. Setidaknya sejak 2018, ketika Indonesia dihajar habis-habisan di round 2 kualifikasi Piala Dunia 2022. Ingat, ini di level senior ya yang kami hitung, bukan kelompok umur, karena itu bukan sebuah patokan. สุภโชคมีธีรทรเติมขึ้นมาสุภโชคปั่นลูกนี้ เรียบร้อยครับโอ้โหสุภโชค มาแล้วครับจากสุภโชคสารชาติครับ ครับสีหน้าของอากิระนิชิโนะครับหลังจากที่ได้ประตูแรกแล้วครับสุภโชคครับตัวอันตรายครับ Lebih lanjut, alasan Madempang menyebut level sepak bola Indonesia masih di bawah Thailand adalah soal ketimpangan nyata pada kualitas liga. Harus diakui, jika Liga Thailand ibarat kue red velvet, maka Liga Indonesia adalah roti tawar yang dijual di toko kelontong. Gak usah marah, karena faktanya memang begitu. Dan Coach Shin pun sebelumnya juga mengakui hal itu meskipun ia mengungkapkannya secara tidak langsung. Mungkin bisa dilihat saja perbedaan kualitas Liga Indonesia dan Thailand. Kata Sinteyong dikutip dari Bola Sport. Yap, selain faktor kualitas liga, infrastruktur dan mentalitas juga jadi alasan kenapa Indonesia masih sulit mengalahkan Thailand. Dengan kata lain, jika timnas Indonesia benar-benar ingin berkembang dan bisa dikatakan udah berada di atas Thailand, mau tak mau mulai sekarang Indonesia harus mulai menutupi kelemahannya tersebut. Terutama ya tadi soal infrastruktur, kualitas liga, dan mentalitas. Yap, sekali lagi, mengacu pada fakta-fakta tadi, memang dari segi umum, kualitas sepak bola Indonesia masih di bawah Thailand. Dan itu benar adanya. Akan tetapi soal kualitas timnas senior, memang dari sisi kedalaman skuad Indonesia lebih unggul. Namun kita juga nggak bisa memungkiri, kalau dengan skuad yang ada sekarang, kita bisa menang semudah itu melawan Thailand. Karena dibandingin Vietnam, Thailand jelas tim yang dari sisi taktikal lebih bagus. Maka dari itu, kami pun penasaran juga gitu loh, kira-kira gimana permainan Indonesia ketika melawan Thailand dengan skuad yang sekarang ini. Tapi nggak masuk akal juga jika kita meminta PSSI menuruti tantangan Madempang untuk menurunkan skuad utama di Piala AFF. Selain bukan agenda FIFA, jadwalnya itu loh yang bisa dikatakan bentrok. Namun di luar itu semua, Coach Shin sendiri merasa kalau sekarang ini, timnas Indonesia sudah sangat berkembang dan tidak layak lagi untuk dianggap remeh. Bahkan di Piala Asia level senior lalu, Coach Shin benar-benar merasa geram kepada semua pihak yang udah menganggap Indonesia hanya akan jadi pupuk bawang di fase grup alias kena hajar tanpa perlawanan. Namun nyatanya, dengan skuad termuda yang dimiliki, Indonesia mampu menunjukkan determinasi kuat sampai akhirnya lolos 16 besar untuk pertama kalinya dalam sejarah. Dan kini menjadi satu-satunya wakil ASEAN di round 3. Meskipun kembali lagi, Indonesia diremehkan gara-gara tergabung di grup neraka. Saya memimpin tim dengan ranking FIFA terendah di turnamen sebesar Piala Asia. Itu adalah kesempatan yang bagus bagi saya sebagai seorang pelatih. Timnas Indonesia dianggap yang paling rendah di antara tim peserta. Tapi jika dilihat murni dari permainan mereka, sudah jauh membaik. Saya melihat harapan saat para pemain bermain melawan tim-tim terbaik. Tentu itu sangat membantu para pemain untuk berkembang. Ucap Coach Shin dilansir dari TV One News. Yap, terlepas dari apapun, benar apa yang dikatakan oleh Madempang. Kalau soal kualitas sepak bola secara umum, Thailand masih di atas Indonesia. Akan tetapi dari sisi kekuatan timnas senior, kami pun dengan pede berani jika kedua tim bertemu. Maka persentasenya adalah 60-40 bagi Indonesia. Karena dari segala lini, kedalaman skuad Indonesia memang diisi pemain yang merumput di Eropa.
Belum lagi jika nanti Martin Paes, Ole Rummenigge, Kevin Dix, ataupun pemain-pemain grade A lainnya gabung. Yaitu tambah beda cerita. Oleh karenanya, mending fokus apa yang ada sekarang. Dan khusus soal Liga, percayalah kalau Pak Erick Thohir beserta jajarannya bisa melakukan revitalisasi khususnya di level kompetisi domestik. Agar minimal bisa seperti Liga Thailand dulu yang rutin mengirimkan wakilnya ke kompetisi elit klub Asia setiap tahunnya. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.